Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada pertemuan kita yang keempat, materi klasifikasi makhluk hidup kelas 7. Nah, untuk materi klasifikasi makhluk hidup, kita lihat di sini ada yang pertama perlu Ibu jelaskan ciri-ciri makhluk hidup. Nah, di sini seperti kita ketahui bahwa ciri-ciri makhluk hidup yang pastinya bernapas, seperti contoh kita makhluk hidup termasuk golongan makhluk hidup yang bernapas. Selain bernapas, kita juga bergerak. Nah, bergerak, selain bergerak, kita membutuhkan makanan, nutrisi untuk asupan gizi kita sehari-hari. Nah, membutuhkan makanan, kemudian kita juga tumbuh dan berkembang, kemudian kita melakukan perkembangbiakan atau reproduksi, yaitu menghasilkan sel yang baru, menghasilkan anak yang baru dari proses makhluk hidup. Kemudian makhluk hidup juga peka terhadap rangsang. Kenapa peka terhadap rangsang? Kita bisa lihat pada contoh tanaman putri malu. Nah, di situ kita lihat kepekaan tanaman putri malu, dia peka terhadap rangsang ketika kita menyentuhnya. Nah, kata lainnya bisa disebut iritabilitas. Kemudian kita lihat yang berikutnya, ciri-ciri makhluk hidup juga mengeluarkan zat sisa. Mengeluarkan zat sisa di sini bisa disebut sebagai ekskresi. Mengeluarkan zat sisa, contohnya kita mengeluarkan keringat pada kulit, kemudian kita mengeluarkan sisa-sisa makanan melalui anus. Nah, itu yang merupakan ciri-ciri dari makhluk hidup. Kemudian kita ke slide berikutnya. Nah, pada klasifikasi makhluk hidup, kita ini dalam ilmu biologi itu banyak mempelajari tentang cabang-cabang ilmu biologi. Nah, salah satunya cabang ilmu biologi adalah taksonomi. Di sini taksonomi adalah ilmu yang mempelajari tentang klasifikasi makhluk hidup ya. Jadi kita fokuskan ke taksonomi karena taksonomi spesifikasi dari ilmu biologi yang mempelajari tentang klasifikasi makhluk hidup. Ada yang lain lagi, spesifikasi cabang ilmu biologi, contohnya virologi. Virologi itu ilmu yang mempelajari tentang virus ya. Tapi kita fokus pada taksonomi karena kita fokus pada pembelajaran tentang klasifikasi makhluk hidup. Tujuan dari taksonomi, ya di sini tujuannya kita untuk memudahkan dalam mempelajari makhluk hidup. Kita belajar taksonomi, kita mempermudah menggolongkan suatu makhluk hidup, dia masuk dalam jenis makhluk hidup apa. Nah, pada pelajaran ini kita akan bahas. Tadi kita sudah belajar taksonomi, sekarang kita lihat tingkatan dari taksonomi tersebut. Di sini ada beberapa tingkatan taksonomi dari yang paling atas hingga yang paling bawah. Kalian bisa lihat yang pertama ada kingdom. Kingdom itu bisa diartikan yaitu dunia atau kerajaan. Jadi nanti ada contohnya pada slide berikutnya, Ibu kasih tahu kalian. Nah, kemudian ada filum atau divisi. Nah, kalau untuk hewan kita pakai filum. Kalau kita untuk mengklasifikasikan hewan, ya kita pakai filum. Kalau tumbuhan kita pakai divisi. Nah, jadi filum dan divisi ini bagian. Jadi kayak bagian hewan dia memakai kata filum. Kalau untuk kita klasifikasi tumbuhan kita memakai divisi. Nah, kemudian kelas dia masuk dalam kelas apa? Nah, kalau ordo ini kata lainnya bangsa. Nah, sedangkan kalau family ini suatu suku. Nah, family ada genus itu marga, dan spesies itu jenis. Nanti akan kita bahas contohnya pada slide berikut. Nah, dalam
pembelajaran sistem klasifikasi, kita bagikan di sini ada sistem klasifikasi 5 kingdom ya. Kita bagikan untuk memudahkan kita mempelajari klasifikasi makhluk hidup. Yang pertama ada Plantae. Di sini ada 5. Yang pastinya Plantae, Animalia, Fungi, Protista, dan Monera. Kalian bisa lihat masing-masing mereka mempunyai ciri-ciri yang berbeda. Contohnya kita lihat pada Plantae. Plantae ini dunia tumbuhan. Pastinya dunia tumbuhan ciri-cirinya tidak bergerak aktif tuh, karena memang sebagian tumbuhan tidak dia bergerak aktif. Autotrof. Dunia tumbuhan dia lebih menghasilkan makanan sendiri. Jadi autotrof itu kata lainnya bisa menghasilkan makanan sendiri. Kemudian kita lihat ke nomor 2, Animalia. Yang pastinya Animalia ini golongan hewan. Nah, dapat bergerak aktif ciri-cirinya. Untuk hewan dia heterotrof. Dia tidak dapat menghasilkan makanannya sendiri. Iya kan? Kalian bisa lihat hewan tidak dapat menghasilkan makanannya sendiri karena dia membutuhkan Plantae. Mereka saling berkaitan ya. Dia membutuhkan Plantae sebagai penghasil makanan. Kemudian di situ ada fungi. Fungi kata lainnya jamur. Nah, jamur dia bersifat uniseluler dan multiseluler. Dalam kata lain, jamur memiliki banyak sel dan hanya satu sel. Uniseluler satu sel, multiseluler banyak sel. Pastinya dia tidak bergerak aktif. Dia bersifat heterotrof, sama seperti golongan Animalia, tidak dapat menghasilkan makanan sendiri. Nah, di sini ada Protista. Nah, Protista dia memiliki membran inti. Kalian bisa baca juga Protista itu. Protista itu sejenis tumbuhan yang menyerupai hewan. Ciri-ciri Protista dia bersel tunggal dan multiseluler. Yang terakhir itu ada Monera. Yang pastinya Monera uniseluler, dia hanya memiliki satu sel. Monera itu ya. Nah, yang berikutnya dia tidak memiliki membran sel. Nah, yang berikutnya kita lihat sistem penamaan makhluk hidup. Di sini ada tata nama ganda atau disebut juga binomial nomenklatur. Nah, dia ditemukan oleh Carolus Linnaeus, seorang penemu tata nama ganda ini. Nah, tata nama ganda ini dia terdiri dari 2 kata. Yang kata pertama itu menunjukkan satu genus dan kata kedua menunjukkan spesies. Kenapa sih Ibu perlu menjelaskan kalian bagian ini? Nah, karena bagian ini agar kalian lebih mudah menulis salah satu makhluk hidup ya, makhluk hidup yang memang kalian harus melihat mana yang merupakan genus, mana yang merupakan dari spesies makhluk hidup tersebut, agar kalian dapat mempermudah menulis nama latinnya. Kemudian kita lihat pada nomor 2 yang antara kata kedua dan ketiga dalam penulisan ini diberi spasi. Yang ketiga, jika ada 3 kata, nah lihat jika ada 3 kata di antara kata kedua dan ketiga, harus kalian beri tanda strip atau tanda spasi. Nah, kalau yang keempat ciri-cirinya hanya huruf pertama kapital. Jadi penulisan nama ilmiah itu kalian pakai huruf pertamanya itu huruf kapital, huruf besar. Kalau untuk huruf kedua tidak usah. Nah, untuk penulisan nama ilmiah suatu makhluk hidup itu kalian perlu cetak miring atau diberi garis bawah. Contohnya di sini kalian bisa lihat ada Orisa sativa. Orisa sativa, kata orisa ini menunjukkan genus dari makhluk hidup tersebut. Apa tadi genus yang Ibu bilang? Genus itu marga. Marga dari makhluk hidup tersebut. Nah, kemudian kata sativa. Sativanya itu menunjukkan spesies dari makhluk hidup tersebut. Apa itu spesies? Spesies itu jenis. Jadi Orisa sativa ini kan nama Latin, nama ilmiah ya. Orisa sativa, nama Indonesianya padi. Nah, dia golongan padi ya. Kemudian kita ke slide berikutnya yang tadi sudah Ibu bahas. Di sini Ibu berikan contoh susunan taksonomi hewan dan tumbuhan. Ibu kasih contoh buat kalian nih.
ada susunan hewan dan tumbuhan. Kita lihat pada yang pertama, kita ingin mengklasifikasikan hewan dulu ya. Ini hewan ya. Klasifikasi hewan. Contohnya kingdom ya. Contohnya kingdomnya Animalia. Nah, filum ini kan tadi seperti Ibu sudah bilang, filum ini termasuk pengklasifikasian hewan, filumnya. Nah, kalau kita lihat pada tumbuhan, dia tidak lagi filum, dia udah divisi ya. Kalian boleh lihat lagi ada kelas, ordo, famili, genus hingga spesies. Homo itu genusnya, sapiens itu spesiesnya seperti tadi, Orisa sativa. Kemudian lihat lagi pada susunan takson dari tumbuhan, kingdom, divisi, kelas, ordo, famili, genus, spesies. Nah, Michelia campaka ini bunga cempaka kuning. Michelia ini menunjukkan genus dari bunga cempaka dan campaka ini menunjukkan spesies dari bunga tersebut gitu. Jadi kalau Ibu menyuruh kalian untuk mengklasifikasikan, contoh Ibu menyuruh kalian mengklasifikasikan jagung ya, tanaman jagung, berarti kalian tinggal memasukkan tanaman jagung pada urutan taksonom yang kingdomnya Plantae karena dia masuk tumbuhan. Yang berikutnya, nah setelah kita mempelajari tentang klasifikasi makhluk hidup, Ibu akan memberikan kalian sedikit tentang mengenal dan menggunakan bagian-bagian mikroskop. Kalian bisa buka pada buku kalian halaman 56 ya. Halaman 56 dan 59. Di situ sudah ada bagian-bagian mikroskop. Nah, nanti akan Ibu tunjukkan mikroskop aslinya untuk kalian. Nah, di situ bagian-bagian mikroskop. Nah, setelah kita habis kalian mempelajari bagian-bagian mikroskop, nah dari materi ini kita juga bisa mengetahui makhluk hidup dia memiliki ciri tertentu dari pembelajaran kali ini. Kemudian makhluk hidup bisa kita klasifikasikan berdasarkan ciri yang dimiliki untuk kita dapat memudahkan mempelajarinya. Nah, yang kemudian penamaan makhluk hidup didasarkan pada suatu sistem yang disebut binomial nomenklatur yang sudah tadi Ibu jelaskan ya. Jadi, tujuan dari kita mempelajari klasifikasi makhluk hidup pada intinya untuk memudahkan kalian untuk pengklasifikasian jenis tanaman apa saja kalian boleh mengklasifikasikan setelah kalian mempelajari materi ini ya. Materi ini juga sangat penting karena kalian bisa mempelajari, kalian sendiri mengambil contoh tanaman apa tadi Ibu udah kasih tahu, jadi untuk mempermudah kalian dalam pengklasifikasi. Demikian ya materi kita pada hari ini kurang lebih.